selamat datang di Dewa Talks. Balik lagi sama aku Lintang, yang akan menjadi host dan juga moderator kalian pada malam ini. Jadi mungkin aku langsung masuk aja ke judul webinar pada malam ini. Jadi untuk malam ini, seperti yang kalian sudah tahu juga, kita akan membahas mengenai should you become a UX designer. Nah, malam ini kita sudah mengundang tamu spesial dari Blibli, yaitu Kak Josephine Suci atau yang sering dipanggil sebagai Kak Josi. Kak Josi sendiri adalah senior UX designer dari Blibli, dan kenapa sih Kak Josi membawakan materi ini? Karena Kak Josi juga memiliki background yang berbeda nih dari teman-teman UX designer lainnya. Jadi mungkin Kak Josi boleh perkenalin diri dulu nih ke teman-teman dan nyalain kameranya nih, Kak Josi. Halo Lintang, halo selamat malam sahabat Dewa Talks. Halo malam Kak Josi, apa kabar? Baik. Aman. Gimana kabarnya? Oke, mungkin sorry Kak Josi, aku mau nanya dulu ke teman-teman, udah bisa lihat kameranya Kak Josi dan udah bisa dengar suara Kak Josi dengan jelas belum? Sebelum kita melanjutkan diskusi ini. Takutnya nanti udah ngobrol juga, tapi nggak kedengeran. Oh, udah jelas, aman ya. Oke, thank you banget Kak Josi karena sudah menyempatkan malamnya berbagi di Dewa Talks. Nah, sebelum kita masuk ke materi Kak Josi, mungkin boleh sedikit perkenalan mengenai Kak Josi, sedikit aja, karena nanti kan di slide ada ya Kak Josi. Dan sedikit spoiler nih, hari ini kita akan belajar apa aja sih Kak Josi? Boleh. Iya, jadi seperti yang tadi Lintang udah bilang, spoiler dikit, ini ada di materinya juga sebenarnya. Aku tuh background-nya bukan desain, IT, atau yang mungkin menyerempet-nyerempet UX design gitu. Aku lulusan accounting and finance, jadi kayak beda banget ya, bisnis-bisnis gitu, tiba-tiba banding setir gitu. Terus hari ini yang aku bakal bahas itu kayak kenapa kita yang membuat kita tuh mau UX design, jadi UX designer, terutama mungkin buat teman-teman yang banting setir juga kayak aku atau mungkin masih ragu, bingung gitu. Terus bagaimana cara masuk ke UX industry dan juga apa sih yang di-expect pas sudah kerja sebagai UX designer gitu. Oke, jadi seputar gimana sih caranya sebagai UX designer dan apakah teman-teman kalau misalnya background-nya bukan di dunia desain, apakah masih bisa nih masuk atau terjun ke dunia UX designer? Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku akan mempersilahkan waktu dan tempat pada Kak Josi untuk membawakan materinya. Jadi selamat belajar sahabat Dewa Talks dan good luck Kak Josi untuk membawakan materinya. Siap. Nah, selamat malam teman-teman, semoga teman-teman semangat ya buat dengerin sharing-sharing aku hari ini, walaupun mungkin udah malam, mungkin juga udah kayak, aduh Kamis, nah besok pre-weekend. Jadi semoga teman-teman bisa semangat apa yang aku dengerin hari ini dan juga berguna. Begitu. Jadi, sebelum mulai, aku mungkin bakal share semacam house rules juga gitu. Ini tadi Lintang udah mention. Boleh banget kalau misalnya mau ambil foto dari slide-nya, terus bisa tag ke Dewa Talks, Blibli Design, sama Instagramku @UX by Josi. Nah, yang kedua, disclaimer juga, aku tuh di sini bakal jadi learning partner ya teman-teman gitu, istilahnya apa yang aku ngomong ini bukan kayak teori mutlak, lakukan 3 step ini dan kau akan berhasil gitu. Maksudnya aku juga nggak bakal kayak semacam hard sell marketing mimpi gitu. Maksudnya ini lebih kayak belajar bareng gitu, ini starting point buat teman-teman dari sini mulai gitu. Apa sih next step-nya yang harus diambil gitu. Dan aku juga masih sama-sama belajar dan mostly yang apa aku pelajari, aku yang share ini dari pengalaman aku bekerja di Blibli gitu. Jadi pas teman-teman mungkin nanti udah praktek bekerja di perusahaannya dan ada yang berbeda gitu. Mungkin karena berbeda industri, berbeda company size dan macam-macam gitu. Jadi nah apa ini jadi semacam guideline aja gitu, tapi bukan semacam teori mutlak ya. Gitu. Nah, perkenalan lagi untuk yang beberapa kalinya. Jadi gue nama panjangnya Josephine, tapi bisa dipanggil Josi aja. Nah, tadi udah sempat spoiler dikit ya. Jadi gue lulusan akuntansi dan keuangan gitu. Dan selama kuliah yang gue tahu cuman ya habis lulus ya kerja jadi auditor, akuntan gitu, kerja di Big Four company, udah kayak gampang banget gitu. Nah, tapi ternyata setelah lulus itu tuh jalannya naik turun kiri kanan dan membingungkan. Ternyata kayak baru sadar, ternyata tuh karir banyak ya, nggak cuman
yang auditor atau akuntan gitu. Dan juga ternyata baru sadar juga cari kerja tuh nggak gampang. Kirain masuk accounting tuh pasti dapat kerjaan karena semua perusahaan pasti butuh akuntan gitu kan. Tapi ternyata tidak segampang itu gitu. Jadi itu saatnya yang membuat gue tuh mulai berpikir, kira-kira ada opsi apa ya pekerjaan lain buat gue, dan gue tuh memang ada interest di bidang desain, IT, psikologi, tapi semua itu dikit-dikit gitu. Kayak pernah coba ambil kelas coding gitu pas di kampus, terus wah ternyata susah banget gitu, otaknya nggak nyampe buat nge-coding, cuman interest dikit-dikit aja gitu. Nah terus pas mendengar tentang UX design ini, wah cocok nih kayaknya gitu. Jadi habis itu baru mulai sama kayak gini sih caranya waktu itu dulu, datang ke seminar-seminar, dengar-dengar gitu, terus baru lebih tahu UX design itu apa gitu. Nah mau minta teman-teman nih, coba ada yang sama-sama kayak aku dulu nggak? Salah jurusan atau enggak jadi jurusan atau industri kamu sekarang? Tulis di kolom chat deh, jadi biar kita tahu. Wah, udah ada nih, aku ada. Pada apa nih teman-teman, tulis jurusannya atau kerjaannya? Sistem informasi ke desain. Ya. Ada manajemen, sama-sama anak bisnis nih. Ada yang analis kimia, mantap. Bisa juga banding setir. Ada robotik, astronomi. Wah, keren banget astronomi. Oke. Nah, semoga setelah gue sharing ini, jadi teman-teman bisa termotivasi ya. Wah, sebenarnya bisa tuh banding setir itu memungkinkan, karena pas dulu gue baru mau masuk UX design 5 tahun lalu itu tuh kayak bingung gitu, kayak semua kayaknya background-nya tuh udah desainnya atau IT-nya gitu, kayak nggak ada yang jurusan akuntansi banding setir gitu. Tapi sekarang udah mulai banyak sih, dan sekarang di tempat gue juga ada beberapa yang emang bukan lulusan desain gitu, jadi sebenarnya sih udah bisa gitu. Nah, jadi background sekilas udah sempat di-mention berapa kali, lulus jurusan Accounting and Finance 2017. Nah, akhirnya setelah datang ke seminar-seminar UX, dan habis itu coba nanya-nanya orang, akhirnya gue ambil UX Design Course ini selama 10 minggu. Namanya General Assembly. Terus sempat kerja juga beberapa kali, dan akhirnya ini freelance project di Make-A-Wish Australia, non-profit organization, dan akhirnya sekarang kerja full time di Blibli sebagai senior UX designer semenjak 2019 gitu. Nah, sebelum kita memulai bahannya, aku mau pop quiz. Coba teman-teman tulis di kolom chat. Kira-kira UX design mana yang harus dipilih? Wah, ini kompak banget ya. Semua coba ada yang C. Itu gimana? Coba mau bikin sendiri. C. Wah, rame-rame. Kenapa ya? Siapa itu majority pilih B? Sayang sekali teman-teman. Itu pertanyaan yang salah. Wah, udah ada yang tahu nih, ada yang jawab jebakan gitu. Emang ini jebakan. Jadi nanya which UX design should you choose, itu adalah pertanyaan yang terlalu sempit gitu. Sebenarnya ada banyak jenis pertanyaan yang harus kita pikirkan ketika kita mau membuat suatu desain gitu. Karena kan user experience design, usernya itu siapa? Nanya dulu gitu. Jadi goal, needs dari pain points dari visit page ini apa gitu. Ini kita asumsi kayaknya dia website jual furnitur ya. Terus kita jadi harus tahu dulu usernya itu yang mau beli furnitur kira-kira kebutuhannya apa gitu di sini. Apakah dia ingin membanding-bandingkan furnitur ini A dengan furnitur B dengan furnitur C gitu. Dan habis gitu misalnya kan ada tulisan blue sofa chair gitu. Nanti pas dia ganti nama gimana? Apakah jadi berubah gitu title-nya? Terus ini kan dua-duanya ya nggak ada tulisan warnanya sebelum dia klik kan. Nanti kalau yang buta warna gimana? Jadi dia harus klik dulu baru dia tahu tulisannya ini warna apa. Terus ini kelihatannya sih cuma satu kursi ya. Kalau ada beberapa kursi tulisannya gimana? Terus total warnanya ada banyak. Ada berapa? Kalau lebih dari 4 yang desain B nggak bisa. Terus kalau ada warna out of stock gimana? Kasih lihat. Pokoknya banyak pertanyaan yang harus dipikirkan sebelum kita nanya gitu. Nah sebenarnya ini juga another
trik jebakan gitu dari title webinar hari ini gitu. Should you become a UX designer? Jawabannya itu nggak ada. Maksudnya setelah teman-teman datang ke webinar ini, aku nggak bakal kasih sodorin kayak yes gitu, atau enggak no gitu, karena banyak hal yang harus dipikirkan gitu kan, seperti kayak tadi. Nah, jadi yang aku bakal share di sini lebih kayak tips-tips sama guidance gitu kali ya, kira-kira arahannya harus kemana. Tapi teman-teman sendiri yang bakal melakukan proses dan journey-nya gitu. Wah, ini ada teman kita yang jawab. Takut jawab nih, jangan. Tenang, udah janji nggak bakal dijebak lagi gitu. Ini biar teman-teman seger malam-malam. Jadi nggak kayak, aduh habis makan gitu kayak teman-teman buka puasa, jadi kayak ngantuk gitu. Kita harus seger malam ini. Oke. Nah, gue tuh suka banget kalau misalnya bikin webinar pakai Golden Circle dari Simon Sinek. Teman-teman di sini ada yang pernah baca bukunya atau mungkin dengar video summary-nya gitu? Bener, nggak ada yang jawab, takut ya, nggak, ini nggak jebakan. Belum, ada yang pernah dengar. Nah, jadi kalau Simon Sinek ini bilang tuh untuk melakukan sesuatu, yaitu what gitu, harus ada how sama why-nya gitu. Untuk kita jadi UX designer, kita tuh harus tahu bagaimana cara jadi UX designer-nya, how-nya, dan kenapa kita mau jadi UX designer gitu. Jadi kalau misalnya ini kan dia lingkaran gitu ya. Kalau kita punya strong core gitu, our strong why, kenapa kita mau melakukan itu. Jadi akhirnya ketika kita melakukan what-nya, semuanya tuh jadi sinkron gitu loh. Jadi kita nggak kayak, aduh putus asa tengah-tengah, atau nggak kayak, aduh kayaknya nyesel ini bukan yang saya mau gitu. Nah, kita bisa balik lagi ke why-nya tuh kenapa. Kalau misalnya kita punya kenapa yang kuat, kita tuh bakal semangat gitu buat jalanin step by step-nya walaupun panjang. Nah, jadi tuh summarize agenda kita hari ini adalah why do you want to become a UX designer? Terus how to enter into UX industry, sama what to expect as a UX designer. Siap. Sebelum poin yang why, aku tuh bakal sekilas bahas dulu nih. Apa sih UX design itu? Jadi UX design adalah singkatan dari user experience design, yaitu proses untuk meningkatkan, ya ampun, meningkatkan kepuasan pengguna atau user dalam interaksi antara pengguna dan produk, meningkatkan penggunaan, aksesibilitas, dan kenyamanan. Aduh, mulutnya udah mulai typo nih, gawat. Karena kayaknya kebanyakan jebak orang, jadi gawat ya. Oke, nah produknya itu sebenarnya nggak hanya digital produk gitu ya. Kayak kalau kita sekarang ngomong UX design, kita langsung mikirnya kayak website gitu, apps gitu. Sebenarnya user experience design itu lumayan luas ya, mencangkup service design juga gitu. Misalnya kalau kita mau ke toko, kadang kan mereka memperhatikan tata letaknya, itu tuh juga bisa the whole end-to-end user experience design gitu. Jadi ada salah satu produk nih, aku lagi mau pakai contoh buat kita menjelaskan apa itu tadi definisi tadi dalam simple terms gitu. Nih teman-teman lihat ada gelas kucing lucu ini gitu kan. Nah, gelas ini sebuah produk gitu yang bisa dipakai. Dan habis gitu kita analisis ya, usernya kira-kira siapa? Ya orang-orang yang mau minum gelas ini gitu. Experience yang mau dirasakan kira-kira apa? Ya kalau tuang air nggak tumpah gitu ya, bolong. Handle-nya bisa dipegang pakai tangan. Terus bisa minum airnya juga gitu. Kan dia gelas ya, kecuali dia sendok gitu kan. Nah, ternyata gelas ini tidak mempunyai experience yang baik. Nah, ini teman-teman di chat udah semangat banget. Kayaknya udah korban banyak dijebak sama gelas-gelas yang lucu, estetik, tapi nggak bisa dipakai ya. Jadi ini ada satu tweet orang bilang menjelaskan kalau misalnya gelas lucu ini ternyata tidak user friendly karena pas pakai matanya jadi kecolok gitu. Nah, jadi dari contoh simple ini kita tahu kalau sebuah produk bukan hanya harus cantik atau desirable, tapi harus usable dan useful juga gitu. Agar jadi kayak kombinasi dari beberapa aspek ini bisa menciptakan great user experience gitu. Nah, oke, contoh yang berikutnya adalah yang lebih digital product related gitu.
Ini adalah sebuah study case namanya Amazon 300 million button. Nah, jadi itu apa? Jadi kalau misalnya Amazon itu kan sebuah website untuk berbelanja kan. Jadi kalau misalnya setelah customer pilih barang, lalu masukin ke cart dan mau beli, nanti tuh ditanya 3 opsi ini. Kayak udah add to cart, terus dia mau check out, tiba-tiba muncul gitu. Kayak pilihan mau login, register, atau forgot password. Nah, terdengar biasa kan? Maksudnya teman-teman juga pasti sering belanja online di e-commerce gitu. Nah, tapi ternyata setelah dilakukan user experience research, jadi tahu nih, ternyata user ada beberapa pemikiran sebelum klik. Nah, jadi buat first time user yang takut terikat komitmen, dia tuh takut klik register gitu. Dia mikir, ini aku baru pertama kali mau belanja di website ini. Nanti bakal belanja lagi nggak ya? Aduh, jadi galau nih, perlu register atau enggak gitu. Terus ada juga user yang nggak yakin apakah mereka udah punya akun. Jadi kayak login, terus habis gitu, tapi nanti setelah login ternyata emailnya nggak valid gitu. Ada juga user yang udah punya akun, tapi mereka lupa emailnya apa. Terus jadi mau klik forgot password juga nggak bisa di-input gitu. Pokoknya jadi kayak user tuh sebelum dari add items to cart to checkout, dia kayak ada beberapa detik galau gitu kan. Nah, jadi selain info kualitatif yang didapat dari user research di atas, tadi data yang didapat itu juga dianalisis gitu. Setiap hari ada sekitar 160.000 user yang klik forget password, tapi 75 akhirnya batal beli gitu. Jadi karena kayak dia males gitu, aduh beneran lupa nih forget password-nya apa. Nah, jadi apa yang Amazon lakukan, mereka tuh mengganti tiga button itu cuma dengan continue gitu. Nah, setelah habis itu pas di continue, nanti juga mereka ditawarin mau check out as guest nggak? Jadi nggak perlu bikin account, tapi bisa check out gitu. Nah, ternyata pergantian satu akun ini, satu button ini bisa membuat naik 45% orang yang akhirnya belanja. Nggak cuma masukin barang di cart. Dan dalam setahun, Amazon menambah 300 juta tambahan $300 juta tambahan karena just because ini tadi ganti button itu. Jadi kayak memperhatikan aspek user experience tuh bukan cuman membuat lebih nyaman gitu, tapi bisa converted jadi financial value gitu. Bayangin kayak 15 juta dolar udah apa sih pas bulan pertama masih ganti gitu. Dan jadi bisa terlihat ya teman-teman impact dari user experience yang diperhatikan tuh gimana gitu dan diimprove. Nah, ini ada juga design thinking framework yang biasa kita pakai walaupun pas lagi di kerjaan nggak tiap hari ngomong kayak ini udah di idea belum atau nggak kayak validate gimana. Ini maksudnya kayak lebih on the back of our mind apa yang kita lakukan biasa day to day gitu. Nah, jadi understand, aku pakai contohnya kayak semacam Lego gitu ya. Anggapannya kita tuh disuruh bikin project akhir, bikin suatu Lego buat anak-anak gitu. Nah, yang kita harus lakukan adalah cari dulu dong Lego pieces-nya gitu. Misalnya kayak keliling satu rumah, ada kayak di laci ini ada Lego, diambil. Terus habis gitu di mana di kolong meja ada Lego gitu, ambil. Ini artinya jadi pas bagian understand-nya gitu, memahami konteks suatu masalah. Jadi misalnya kayak kita tiap kali dikasih project, kita cari tahu dulu, ini apa nih yang menyusahkan usernya gitu, pain points-nya di mana aja kita cari tahu dulu. Terus kita understand juga ini usernya archetype-nya tuh kayak gimana, cari dulu jenis-jenis tipe pemakainya gitu. Nah, setelah kita udah tahu istilahnya ngumpulin all the Lego pieces tadi, ngumpulin semua info-infonya, barulah kita ke next step, analyze gitu. Kita mengidentifikasi masalah yang mau diselesaikan. Jadi istilahnya kita bisa ngumpulin maksudnya kalau untuk Lego cara analyze yang paling gampang ya dikumpulin berdasarkan warna-warna gitu kan. Jadi kayak dikumpulin dulu nih warnanya apa aja. Kalau misalnya kita di UX design sehari-hari di dalam project ya artinya kita coba kategoriin dulu masalahnya yang mana gitu yang mau kita tackle, prioritasin gitu. Nah, berikutnya adalah ideate. Jadi ngide untuk menciptakan beberapa alternatif desain.
Nah, ini contohnya kan pas di sini kita bisa lihat paling banyak yang kuning sama merah gitu. Jadi yang paling make sense pas kita edit bikin misalnya Lego yang paling banyak warna kuning sama merahnya, mau jadi dinosaurus, mau jadi Mario Bros, macam-macam gitu bisa kita alternatif lah. Nah, terus yang bagian paling penting adalah validate. Jadi memvalidasi ide yang terbaik. Tadi kan awalnya project-nya adalah bikin Lego untuk anak-anak gitu kan. Ya udah kita testingin aja kayak, "Dek, kamu suka yang mana?" gitu. "Kamu coba mainin dulu." gitu. Nah, setelah itu baru adalah step terakhir gitu, iterate. Jadi mengevaluasi solusi yang udah dibuat. Jadi kita beruntung juga sebagai desainer kadang apa ya? Maksudnya nggak harus pas pertama kali jadi plek gitu, langsung perfect gitu. Kita bisa istilahnya bikin yang MVP dulu, minimum viable product, dan abis itu kita iterate lagi. Jadi abis kita udah jadi launch pertama, lihat nih, apa yang bisa diimprove lagi, terus ulang, mengevaluasi solusinya, terus ulang lagi stepnya gitu, ulang lagi stepnya. Nah, jadi kita masuk ke agenda kita yang pertama. Dari tadi kan kita udah denger nih contohnya, kenapa user experience tuh penting banget nih buat diperhatikan gitu, nggak sekedar bikin website cantik gitu kan. Nah, tapi apa sih personal why-nya kita yang bisa membuat itu tuh beneran important buat kita gitu. Jadi ini aku tarik lagi dari tadi yang design thinking framework, ini tuh bagian kita lagi collecting all the pieces, Lego pieces dari hidup kita lah, istilahnya. Kan kita tadi mau cari tahu ya alasan diri kita sendiri kenapa kita pingin jadi user experience designer. Nah, maksudnya nggak salah kalau misalnya teman-teman tuh interest jadi UX designer kalau karena lagi ngetren nih gitu, atau nggak ada temenku yang juga jadi UX designer, atau nggak misalnya dengar-dengar gaji gede gitu atau apa. Maksudnya nggak apa-apa banget asal bisa menemukan personal why-nya gitu. Jadi lebih kuat karena yang tadi aku bilang, especially mungkin buat teman-teman yang senasib kayak aku gitu, yang banting setir, pas itu kayak lumayan apa ya, banyak rintangan, paling gampangnya penolakan gitu kan ya. Misalnya pas apply kerja gitu, dilihat, wah ini kandidat ini kok nggak nyambung ya kuliahnya, mungkin langsung dicoret gitu. Tapi nggak apa, kayak coba terus lagi aja. Dan ini salah satu yang membuatku dulu akhirnya bisa terus walaupun ya penolakan itu datang, terus coba aja karena aku punya strong why gitu, kayak kenapa aku mau jadi UX designer. Nah, ini ada beberapa step yang tips gitu kali ya. Mungkin biar teman-teman bisa find your personal why. Yang pertama itu raise your self-awareness. Kedua, 5 whys method. Ini sebenarnya adalah salah satu metode dari UX research. Dan habis itu juga coba aja dulu. Gitu. Nah, yang raise your self-awareness ini tuh sebenarnya lebih kayak mencoba cari tahu sih. Jadi kan pasti kita sebelum jadi UX designer udah punya skill dan strength yang mungkin kita punya dari previous career kita, atau yang kita punya misalnya kalau teman-teman di sini yang masih kuliah ada aktif acara kampus, maksudnya jadi volunteer, organisasi, pasti itu udah punya strength and transferable skills-nya gitu. Jadi bisa you play it for your own strength, jadi bisa dipakai walaupun mungkin kalau misalnya buat technical design-nya tuh kurang, tapi bisa dikomplement dengan skill-skill yang udah ada ini gitu. Terus ada juga pas kita lagi mau mulai pelajari UX, tiba-tiba kita baru tahu nih, misalnya ternyata saya itu people person, saya tuh suka banget pas bagian research dan dengerin usernya gitu. Itu baru hal-hal yang kita tahu pas kita udah mulai menjalani progres lah untuk belajar menjadi UX designer. Terus apa jenis pekerjaan yang kita sukai dan apa yang kita nggak sukai gitu. Kayak aku setelah kerja tuh baru sadar, aku pikir dulu aku lumayan people person gitu kali ya, lumayan suka ngobrol sama orang, dengerin cerita orang. Ternyata setelah kerja, apalagi mungkin gara-gara WFH juga gitu ya, kadang tuh kalau
lagi meeting tuh bisa yang kayak drain banget gitu. Teman-teman dari relatable juga gitu. Sekarang lagi WFH atau nggak kayak sekolah online gitu. Jadi aku tahu kayak, aduh, apa ya? Itu tuh salah satu kelemahanku, tapi yang aku harus lebih pay attention gitu. Terus ini nih, what are my big ambitions? Kayak gitu. Jadi contohnya yang aku lakukan juga, aku apa berapa kali ikut personality test atau enggak mungkin teman-teman yang pernah dengar nih juga high five skill ini aku punya misalnya coach, empathizer, optimist, believer, pilomat gitu. Nah ini kayak lumayan align sama kayak karir aku sebagai UX designer gitu karena UX designer kan butuh banyak empati ya harus ngertiin usernya gitu. Nah ternyata itu one of my top skills gitu. Jadi aku lumayan gampang gitu empati dan jadi bersyukur wah ternyata emang cocok gitu apa yang skill yang aku udah punya dan UX design maksudnya nggak yang seteknikal misalnya aku bisa wireframing, prototyping, terus habis gitu yang lain-lain itu juga harus gitu tapi complemented with the soft skill juga itu membantu gitu. Atau yang paling gampangnya ya tanya orang-orang sekitar kita gitu. Aku pernah sih nanya temanku kayak apa coba dong kasih tahu tiga strength aku gitu. Terus mereka ngomong kayak aku tuh misalnya kayak pas lagi dengerin orang aku bisa lebih fokus gitu dengerin mereka dan actually nanya pertanyaan yang lumayan memancing mereka dan akhirnya mereka jadi ini sebenarnya ini sih kalau teman curhat gitu kalau teman curhat aku bisa coba gali-gali mereka tuh masalahnya di mana nah, akhirnya tiba-tiba mereka menjawab dengan solusi mereka sendiri gitu. Nah itu kan kepake banget pas kita lagi UX design kan banyak diskusi terus habis itu pas dengerin usernya gitu aku yang kayak ternyata itu hidden talent yang aku baru sadar juga setelah teman-temanku tuh ternyata hobi banget curhat sama aku gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah salah satu teknik dari user experience research yaitu 5 whys method gitu. Jadi istilahnya kadang tuh kalau misalnya kita mau memecahkan masalah itu tuh kayak misalnya ada gunung es ya di laut gitu kan. Gunung es itu cuma kelihatan dikit doang kan, tip gitu, tip of the iceberg. Kadang kita langsung mikir itu masalah yang kita punya ya udah solve itu gitu. Padahal sebenarnya di bawah iceberg-nya tuh banyak lebih besar bagiannya dan tapi nggak kelihatan gitu. Makanya di teknik research ini biasanya tuh mereka bakal nanyain kalau buat ke user gitu ya, nanyain 5 kali kayak kenapa mereka nggak apa sih bisa masalah itu tuh 5 kali kayak kenapa hal itu terjadi misalnya nih pakai contoh yang Amazon tadi gitu aku yakin tim research-nya tuh nggak langsung dapet jawaban yang tadi kayak ternyata user nggak lanjut ke check out gara-gara mereka galau pas lagi mau klik 3 button itu gitu kan karena usernya mungkin sendiri juga nggak sadar mereka spend beberapa mungkin bahkan nggak sampai menit gitu cuma beberapa detik ekstra buat galau itu dan akhirnya mereka nggak jadi lanjut kan mungkin user research itu bisa nanya why yang pertama gitu kayak kenapa kamu misalnya memakai platform kita gitu yang basic banget gitu kan terus habis gitu dibilang ya saya suka pakai platform ini karena terbiasa gitu terbiasanya kenapa gitu misalnya dibilang iya terbiasa buat cari barangnya gampang gitu terus habis itu tanya lagi ya kenapa kamu akhirnya misalnya check out dia bilang ya kalau misalnya udah ketemu yang cocok tapi dibilang lagi misalnya kayak kenapa akhirnya bisa ketemu yang cocok dia bilang mungkin karena apa ya emang dia ada kebutuhan gitu kan nah jadi kita bisa tahu tuh dari kayak kenapanya itu tiba-tiba dia bisa ngomong gitu dari ternyata tuh dia kadang nggak check out misalnya karena dia mengalami kebingungan di 3 button itu gitu pokoknya harus ada banyak kenapanya nggak harus beneran nanyanya standar banget sih kenapa cuman istilahnya tuh kalau gambarnya sebenarnya dia kayak waterfall gitu ya jadi kayak kenapa ya turun lagi gitu nah kalau buat nyari tahu personal why-nya kita gitu bisa mulai dengan why yang pertama yang the obvious why gitu. Kayak kenapa kamu mau jadi UX designer gitu. Kalau misalnya aku bakal ditanya kayak gitu, aku bakal bilang karena aku tuh suka improve
experience people around me gitu. Terus kayak kenapa mau improve experience of people around me? Aku bakal jawab, oh karena aku sudah terbantu dulu gitu, makanya aku ingin membantu orang lain. Dan user experience design itu di mana aku tuh bisa membantu orang lain, tapi behind the scenes kan, kayak orangnya yang misalnya aku di Blibli gitu, orang yang pakai Blibli juga nggak tahu yang ngerjain aku, tapi ada kepuasan tersendiri pas aku dengar kayak oh orang pakainya misalnya lebih enak gitu kan, gitu. Jadi kayak coba teman-teman tanya ini why ke diri sendiri 5 kali sampai akhirnya tuh ketemu the real why-nya, kayak personal why-nya tadi, kayak kenapa mau jadi UX designer gitu. Nah, yang terakhir ini yang sebenarnya agak keterbalikan dengan 2 poin yang pertama, karena kan 2 poin yang pertama tuh agak lumayan lama ya gitu. Maksudnya nyari tahu dulu lah why-nya kenapa, terus habis itu kayak nanya-nanya, cari tahu dulu kita punya existing strength apa, nanya-nanya orang gitu. Sebenarnya harus dikomplement juga ini juga. Just mulai aja dulu gitu. Ini karena kayaknya sih kesalahan yang aku buat juga gitu pas awal-awal baru mau terjun UX design tuh, aku kayak takut gitu loh. Aku merasa aduh aku kayak cupu banget. Udahlah nggak usah mulai gitu. Atau kayaknya nggak bisa deh, pas udah pesimis gitu. Nah, jadi ini ada salah satu video. Kalau nggak salah ini nanti presentasinya juga dibagikan teman-teman ya. Jadi nanti di PDF-nya teman-teman bisa klik video link-nya. Jadi Ira Glass itu adalah seorang jurnalis dan dia bilang untuk setiap orang yang baru mau memulai sesuatu yang baru, pasti dia adalah seorang pemula, beginner gitu. Dan seorang beginner itu hasil pertamanya pasti nggak bagus gitu, karena dia pemula kan. Nah, tapi yang membuat kita sebagai seorang pemula masuk ke dalam apa yang kita mau pelajari itu adalah karena kita dalam tanda kutip punya killer taste gitu. Kayak, oh, gue mau jadi kayak gitu. Gitu. Misalnya kita nih ada satu apps yang kita suka banget, oh gue mau bikin desain yang senyaman dan sebagus sama si app itu gitu loh. Itu killer taste yang kita punya, dan nggak semua orang punya killer taste itu, maksudnya interest in that particular subject gitu ya. Jadi udah bagus banget. Nah, tapi dari kita ini sampai killer taste ini itu tuh ada the gap gitu namanya. Ada kayak kekosongan, bukan kosongan ya. Iya yang harus diisi, dan itu tuh nggak tahu gitu gapnya ada seberapa banyak. Bisa dalam setahun proses ya, 5 tahun, atau enggak amit-amit nggak pernah gitu. Nah, tapi yang kita tahu, kita harus isi gapnya ini dengan work gitu. Jadi kayak isi dengan ya udah coba lagi pekerjaan gitu. Ini dia bilang you just have to fight your way through that gitu. Nah, pertanyaan yang biasa sering ditanya gitu, gimana sih Kak mau masuk ke UX gitu. Oke, ini adalah salah satu buku yang menurutku menarik banget gitu. Salah satu contoh yang dipakai tuh teman-teman pasti tahu Steven Spielberg kan, yang bikin sutradaranya tuh yang bikin E.T., Jurassic Park, pokoknya film-film terkenal gitu. Terus dia itu dipakai jadi contoh dari buku ini, Third Door. Nah, Third Door itu apa? Jadi kalau misalnya dia pakai contoh gini nih, misalnya istilahnya kita mau ke restoran yang paling terkenal banget gitu. Tapi kan misalnya restorannya itu waiting list dan panjang. Jadi kalau misalnya regular door itu jalan biasa, itu artinya kita harus ikut waiting list berbulan-bulan, atau nggak ngantri di depannya uler-uleran gitu. Yang penting bisa makan. Nah, VIP door ini misalnya ternyata teman-teman tuh tahu, kenal sama ownernya, atau nggak teman-teman adalah selebriti. Nah, itu VIP door gitu. Nah, tapi ternyata ada door satu lagi yang dibilang third door gitu. Misalnya ternyata ini sebenarnya nggak mungkin ya terjadi di case restoran terkenal beneran. Soalnya contohnya sebenarnya clubbing sih. Clubbing kan bisa nyusup gitu. Dia bilang ada third door gitu. Jadi pintu jalan belakang yang sebenarnya tuh bisa kayak jalan tikusnya gitu lah. Sebenarnya ada, cuman nggak semua orang tahu gitu. Cuman kita tuh emang harus jeli lihat itu gitu. Kalau tadi contoh si Steven Spielberg itu dari di bukunya adalah kalau misalnya regular door orang mau jadi sutradara adalah sekolah film gitu kan.
Atau nggak VIP door-nya adalah mungkin dia anaknya sutradara terkenal, jadi kayak bapaknya bilang, nih lu bikin film. Tapi dia ternyata bisa menemukan third door buat jadi seorang sutradara, yaitu dia pergi ke studio, terus dia ngumpet di belakang apa namanya di belakang studionya, terus dia kayak kenalan aja gitu, kayak, "Hai, I'm Steven," gitu, kayak, "Gue interest nih sama bikin film." Jadi kayak studio film terkenal gitu. Terus kayak, "Boleh nggak gue lihat-lihat aja?" Terus untung ketemu orangnya baik gitu. Orangnya bilang, "Oh ya udah duduk-duduk aja, lihat-lihat," gitu. Terus jadi tuh dia kayak lumayan agak beberapa waktu lama gitu, dia kayak di studio aja lihat-lihat, observe orang bikin film keren-keren gitu. Jadi dan akhirnya, dia bikin demo film dia, dan dia bilang ke orang studionya, boleh nggak titip? Ini kasih tahu ke lihat bosnya nih, ini demo film saya. Dan bosnya tuh kayak lihat, ini film keren banget gitu. Akhirnya dia dipercaya apa namanya bikin film project dan bisa sampai bikin film keren-keren justru Jurassic Park gitu, itu kan yang udah wow banget, terkenal banget, dan dia bukan dari jalur regular door, VIP door atau third door gitu. Nah, jadi ini sebenarnya encouraging banget sih buat teman-teman yang tadi kayak aku bilang, bukan dari jurusan UX design, atau nggak bahkan juga dari jurusan desain atau IT, atau nggak ya relate sama UX, tapi baru mau nyari pekerjaan pertama gitu. Karena pekerjaan pertama tuh juga butuh third door. Nah, yang kita beruntung banget, third door di dunia desain itu sebenarnya gampang, nggak tersembunyi-tersembunyi amat. Yaitu adalah portfolio. Jadi ini teman-teman jawab di chat ya. Apakah teman-teman udah punya portfolio? Jawabnya sudah atau belum? Belum. Wah, ini yang belum cepet banget jawabnya ya. Oh, half-half deh, ada yang sudah, ada yang belum. Belum, baru mau bikin. Nah, ini waktu yang tepat nih buat jadi semangat setelah ini. Oke, nah spesial buat teman-teman yang bilang belum, coba deh tulis, apa penghalang terbesar kamu? Malas. Waduh, kalau ini saya nggak bisa bantu, mohon maaf. Oh, nggak punya pengalaman. Nah, itu relatable juga tuh ke aku. Nggak ada motivasi. Tidak tahu mulai dari mana. Ya, menarik, relatable juga. Oke, jadi ini ya aku mau share dulu sebelum mulai tips 101 tentang portfolio. Jadi portfolio itu bukan gallery of art, but it is to showcase your diverse problem solving skill. Ini yang aku alami banget pas pertama kali mau bikin portfolio, rasanya tuh harusnya perfect, cantik, kayak mantap gitu. Tapi aku sampai lupa itu tuh sebenarnya yang dipakai buat calon perusahaan yang aku mau kerja untuk mengakses kira-kira nih orang tuh bakal bisa cocok nggak kerja di company kita, apakah skillnya cukup, apakah dia mengerti apa ya yang dibutuhkan gitu loh. Jadi aku tuh kayak akhirnya nggak align gitu. Aku bikinnya kayak secantik mungkin, padahal sebenarnya yang company-nya pingin lihat tuh apakah dia bisa. Nanti kan maksudnya pas aku bikin project-nya itu juga bakal beda gitu kan sama portfolio aku. Misalnya aku bikin portfolionya project tentang kayak aplikasi untuk dunia industri kecantikan gitu. Tiba-tiba aku kerjanya di perusahaan finance gitu, itu bakal beda banget gitu kan. Cuman mereka pingin ada transferable skills-nya nggak yang bisa dipakai gitu kan. Nah, jadi skill apa gitu. Jadi ini sebenarnya aku nggak bakal bahas in detail ya, karena bakal panjang. Cuman ini apa ya, segampang tuh teman-teman sebenarnya bisa di website mencari pekerjaan gitu, portal-portal pencari pekerjaan, ketika aja UX design, pasti mereka tulis gitu requirement-nya butuh apa aja gitu kan. Misalnya mulai dari technical skill-nya, misalnya butuh kemahiran untuk pakai Figma, untuk pakai aplikasi-aplikasi lainnya, sampai analytical thinking, attention to detail, communication, bla 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 gitu. Pokoknya teman-teman cari aja, tulis, catat, Google gitu kalau misalnya ternyata term-termnya agak baru pernah didengar gitu. Nah, lalu dari skill-skill yang dibutuhkan itu, coba deh teman-teman
list down gitu. Ini aku contoh gitu, list down panjang, butuhnya apa aja. Dan teman-teman mulai coba lihat ini apa yang teman-teman udah punya gitu, atau nggak mana yang teman-teman bakal pingin fokusin buat pelajari, karena kan banyak ya skillnya, kita nggak mungkin bisa punya semua gitu, tapi yang kayak kira-kira for the next month aja deh, sebulan ke depan apa yang pingin difokusin. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai junior designer, biasa tuh skillnya masih kayak istilahnya lurus gitu, satu semua. Nah, setelah beberapa lama bekerja dan habis gitu makin diasah gitu kan, pasti ada skill yang nantinya tuh jadi lebih in-depth gitu dibanding yang lain. Ini tuh yang dinamakan T-shape designer. Nah, jadi aim-nya kita setelah beberapa tahun bekerja, biasa jadi kita menemukan, oh kita tuh expertise-nya apa gitu. Misalnya kayak aku aja di tempat kerja, aku misalnya UX designer, tapi salah satu expertise-ku misalnya juga workshop facilitation gitu. Lagi misalnya temanku, ternyata dia karena emang background desain, jadi itu dia expertise-nya di bagian prototype gitu, jadi kayak bisa bikin animation-nya bla 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 gitu. Jadi bisa makin aware juga nih, ini nyambung juga sih tadi sama self awareness kan, makin aware juga, oh particular skill-nya kita tuh apa. Nah, jadi goal-nya kita sebenarnya bukan cuma jadi T-shape designer gitu ya, tapi bisa juga develop jadi semacam ini X gitu, atau Pi, pokoknya banyak gitu yang sebenarnya bisa lakukan. Nah, caranya gimana? Nah, nyambung banget sama tadi, pokoknya practice, work, fill in the gap with practice, latihan dulu aja gitu. Terus find feedback, dan juga seek mentors guidance. Ini aku baru berasa banget sih pas di kerjaan sekarang. Setahun pertama tuh aku nggak ada mentornya gitu. Tahun kedua baru punya mentor dan berasa banget baru wah jadi pesat gitu. Karena kalau misalnya mentor, mereka tuh bisa lihat beberapa step ke depan kita yang kita nggak tahu gitu. Buat kayak aku sekarang misalnya, aku tuh gampang ngomong kayak, oh iya apa sih masuk di UX gitu-gitu. Tapi ngomong ke aku 5 tahun lalu, aku tuh clueless banget, aku nggak tahu gimana caranya gitu kan. Just because yang kayak sharing-sharing dari mentor tuh lumayan membantu. Nah, ini ada salah satu platform yang aku belum pernah coba juga sih, cuman beberapa temanku tuh ada yang jadi ambasador di platform ini. Jadi teman-teman bisa cari mentor di sini, atau nggak mungkin bisa dari LinkedIn, senior kampus, senior di kantor, macam-macam. Pokoknya yang penting bisa kasih feedback dari portfolio yang tadi udah dibikin gitu. Karena kayaknya ini juga berlaku di pekerjaan sih. Biasa kayaknya kita udah kelamaan kerjain pekerjaan itu, jadi itu mata kita bias gitu. Kita merasa, oh ini udah paling bagus gitu. Padahal kalau pas kita kasih lihat ke orang, orang tuh bisa jadi kadang nanya hal-hal yang simpel aja gitu, kayak kenapa kamu desainnya warna biru gitu. Misalnya kita dulu, oh iya ya kenapa ya warna biru. Jadi itu sih, kan istilahnya tadi kita juga sebagai UX designer, kita kalau di design thinking proses tadi ada bagian yang validate kan. Nah, anggaplah mentor atau enggak orang-orang, bahkan teman kita aja gitu, atau keluarga. Karena aku dulu pas bikin portfolio pertama aku testingin ke keluarga aku sih, kayak bikin ini lagi bikin project buat apply kerja nih, coba deh di testingin, terus habis itu mereka kasih feedback gitu. Kasih feedback, jadi kita bisa tahu, oh ternyata orang perceive-nya tuh kayak gimana. Nah, kenapa tuh penting banget buat portfolio tadi, selain mencakup skill, terus juga bisa gampang mudah dimengerti gitu. Karena ada 2 problem ini nih. Yang pertama, manusia tuh orangnya visual banget gitu. Ini contohnya ya, aku kasih teks, cuman dibilang merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, bla bla bla. Versus aku kasih gambar bukti-bukti dari penyakit yang disebabkan oleh kanker gitu. Kita dari jauh aja, anak kecil aja nggak ngerti cara baca udah takut gitu, kayak wah ini kok jadi serem gitu ya. Jadi portfolio kita tuh walaupun tadi aku bilang emang harus include all the skills, tapi itu kita harus bisa visually display it. Dan ini juga yang fakta yang agak menyedihkan, tapi it's the truth. Kadang tuh recruiter atau perusahaan cuma kayak punya 3-5 menit buat review portfolio kita gitu. Makanya tadi kan kalau misalnya kita kasih feedback bahkan ke orang-orang awam gitu, yang maksudnya mungkin nggak mengerti UX design, tapi mereka jadi bisa memberikan
their honest opinion dan input gitu, kayak oh ini kok nggak ngerti ya, ini maksudnya apa gitu, kayak karena kan ini yang aku bilang dia cuma punya waktu 3-5 menit kan, jadi harus kayak semudah mungkin gitu. Nah, ini tips pertama, pas lagi siapin portfolio, tahu bahwa portfolio pertama nggak bakal langsung jadi sempurna, gitu. Mendingan jadi dulu, baru iterate later. Ya, walaupun nggak ada yang kesempurnaan itu sih, cuman apa ya, maksudnya daripada kita nunggu 2 bulan cuman buat bikin satu portfolio, mendingan 1 bulan bikin dulu, terus sambil 1 bulan ke depannya pakai itu buat apply gitu. Jadi at least masih ada chance kita tuh diterima pekerjaannya daripada nggak ada sama sekali kalau kita nggak apply kan. Tadi 2 bulan kita nggak apply sama sekali kan, sibuk gitu bikin portfolionya. Gitu. At least dalam sebulan itu pas kita pakai portfolionya buat apply, pasti kan company juga kasih feedback kan. Jadi kita tahu juga nih, oh ternyata mungkin ada yang bisa di-improve lagi gitu. Nah, itu buat stepping stone ke application berikutnya. Gitu. Ini ada salah satu buku Still Like an Artist yang menurutku useful gitu. Karena kadang pas kita lagi bikin portfolio, mungkin buat teman-teman tadi yang bilang bingung mulai dari mana gitu. Kita membayangkan kayak this blank canvas putih yang kayak nggak ada isinya, terus kita harus kayak isiin bener-bener bingung gitu kan, apa mulai dari mana gitu. Nah, kalau misalnya di buku ini dia tuh pakai termnya dalam tanda kutip steal, tapi aku nggak nyuruh teman-teman plagiarisme ya, bahwa benar dibilang itu kakak webinar itu suruh nyuri, enggak gitu maksudnya. Ya, maksudnya steal ini adalah teman-teman bisa lihat inspirasi dari case study atau portfolio yang udah ada gitu, dan di blender jadi satu istilahnya dengan values kita, opinion kita, unique touch kita, dan bikin suatu new idea gitu. Nah, ini juga pasti relatable sama teman-teman bingung yang mulai dari mana gitu, karena kadang bingung, it's a chicken and egg situation yang baru mau mulai kerja, harus punya pengalaman kerja. Tapi buat punya pengalaman kerja, harus mulai kerja dulu gitu. Mana yang duluan, telur atau ayam gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mau cari pekerjaan pertama dan belum punya pengalaman kerja sebelumnya, ini adalah third door kita. Jadi kita bisa bikin case study. Case study itu jadi bisa dari imaginary project. Misalnya kita bikin, kok nggak ada aplikasi yang memudahkan kita untuk recycle barang ya misalnya coba bikin gitu, pokoknya bikin aja problemnya apa, terus habis gitu prosesnya gimana, solusinya apa gitu. Atau nggak redesign a popular product nih, misalnya contohnya nih, ini aku lihat dari case study di Medium. Ini gampang banget, teman-teman tinggal ketik aja gitu, case study di Medium atau di Google gitu, ntar pasti bakal keluar. Dia ada yang bilang mau redesign Netflix, ada yang mau redesign Tinder gitu. Atau bisa juga volunteer for non-profit. Ini aku lakukan dulu di Make-A-Wish Australia gitu kan. Mereka non-profit buat anak-anak kanker, terus aku kayak mereka bikin project mau nggak improve revamp website-nya gitu. Aku kayak oh iya boleh. Nah itu jadi portfolio yang bagus banget gitu. Mungkin teman-teman kenal organisasi kecil-kecil yang punya website gitu, atau yang butuh bantuan untuk aplikasinya atau apa, dan teman-teman bisa offer volunteer gitu. Nah, yang kedua tips untuk portfolio itu juga harus punya flow dari storytelling-nya. Jadi pertama kita harus nulis dulu, tadi yang kayak aku bilang, ada masalahnya apa nih yang mau dipecahkan gitu kan, nggak cuman bilang tiba-tiba, oh Tinder udah bagus, udah nggak perlu, aku cuman mau redesign biar warnanya nggak pink lagi, jadi warnanya hijau, itu kan kayak not a problem, misalnya ada yang problem, oh ternyata nggak banyak catfish nih gitu di Tinder, jadi mau bikin algoritma yang bisa improve biar mengurangi catfish-nya gitu, misalnya anggaplah itu project case study-nya. Jadi harus dijelaskan juga apa yang membuat masalahnya tuh menarik, atau enggak kayak kenapa kita mau memecahkan itu apa aja kira-kira solusinya, terus apa juga hal-hal yang membuat project ini sulit, tapi kita harus membuat itu tuh jadi kayak oh ya trade off gitulah, boleh value-value yang mau dipentingkan
yang diprioritasin yang mana gitu. Kadang kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya, kita harus pilih-pilih prioritas. Terus habis gitu misalnya ada variasi lain, misalnya kita ada yang udah kita validate, terus nggak bekerja dengan baik, ada juga akhirnya final solution yang kita ambil akhirnya apa. Terus measurable outcomes, jadi impact-nya setelah kita ganti nih desainnya, kira-kira jadi impact-nya apa, terus termasuk sukses atau gagal tuh kenapa gitu, coba kita jelaskan, terus ada limitation-nya apa, terus kalau misalnya kita punya time buat improve, kira-kira kita mau improve di area apa. Ini aku tadi ambil dari petunjuk memulai UX dari nol, ini salah satu buku online yang bagus banget, mungkin teman-teman bisa cari juga sebagai salah satu referensi buat memulai. Nah, terus ada cheat sheet gitu. Mas teman-teman udah mau bikin portfolio, making sure that you already kasih lihat nih proses desainnya gimana. Tadi kan yang termasuk skill-skillnya yang udah dipakai apa aja. Terus ada structure, nggak menclok-menclok gitu tulisannya. Terus tadi visual aspek, kasih lihat juga proses desainnya tuh secara visual. Terus udah beneran solve problemnya. Jangan tadi kan problemnya tentang Tinder, tiba-tiba di solusinya iya jadi saya punya pacar loh, itu nggak nyambung gitu kan. Jadi misalnya harus inovatif, kreatif, user center, terus divalidasi juga tadi, terus error free, jangan ada typo gitu. Tiba-tiba kayak aku tadi bikin slide ada typo. Nah, ini jadi summary dari tips-tips buat yang how to break into the UX industry. Jadi ada yang tadi ini tuh sebenarnya termasuk di bagian, kalau tadi ya kita ya 5 step dari design thinking, ini bagian di ideate sama validate-nya gitu. Jadi kita harus tahu kita sebenarnya punya pintu tersembunyi istilahnya buat masuk UX design, karena kita nggak harus beneran kerja dari UX designer dulu, as long as kita di portfolio kita bisa membuktikan kalau kita tuh bisa bekerja gitu istilahnya. Itu tuh sebenarnya third door kita sebagai UX designer. Terus juga punya mentor gitu yang bisa ngasih kita feedback dan mulai bikin portfolio pertama. Nah, ini adalah bagian terakhir yang menurutku apa ya? Yang pas aku datang ke seminar-seminar UX designer, sebelum aku jadi UX designer, itu semuanya yang kayak keren gitu ya, desainer kayak semacam superhero, bisa improve experience dari user, kayak asik gitu, rasa impactful, menolong orang gitu. Ya sebenarnya itu bener juga, cuman kadang tuh day to day nggak melihat itu gitu loh. Jadi kadang aku yang untung punya yang tadi my own personal why yang lumayan strong, jadi yang tetap oh ya udahlah tetap ingin jadi UX designer, walaupun kadang tuh ada apa maksudnya 5 tahun industri kadang mikir juga emang bener nggak ya, atau jangan-jangan aku saatnya banting setir lagi jadi pekerjaan lain gitu, jadi selebgram mungkin. Kayak ini sih mungkin yang jadi apa ya, nggak selalu sunshine and rainbow and unicorn gitu kali ya di dunia UX design, cuman biar kebayang aja gitu, kira-kira day to day-nya gimana. Ini ada salah satu meme yang aku suka. Kadang tuh kalau misalnya ditanya pekerjaannya apa, akhirnya aku cuma ngomong kayak website designer biar lebih gampang gitu. Kadang-kadang orang bingung, UX designer tuh apa ya? Ada yang kira lu coding gitu. Kadang-kadang dikira desainer bikin poster gitu ya. Coba dong ini Om punya restoran, coba kamu bikin posternya. Salah gitu. Karena orang kadang masih bingung. Atau nggak mungkin bos kita cuma mikir, ini yang kayak pilih-pilih warna di website doang gitu kan. Terus mungkin ini kita yang kayak di sini nih, kita yang mikir, we're these cool kids, yang kayak improve experience, bla bla. In real life, me in daily life gitu yang kayak aku bakal cerita lebih detail lagi tentang ini pas yang bagian setelah ini. Tapi ini yang kayak tadi aku udah bilang pas awal, disclaimer, ini lebih aku sharing pengalamanku sebagai UX designer di Blibli gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada punya pengalaman berbeda atau nanti di company lain juga berbeda, mungkin karena scope of work-nya terus sama kayak industri perusahaannya itu juga benar-benar matters a lot gitu sih.
Karena kan teman-teman juga tahu ada yang termnya UX/UI designer, yang maksudnya end-to-end ngerjain dari research-nya juga, sampai hasilnya juga, bahkan ada yang bisa sampai nge-coding juga gitu. Mungkin itu lumayan berbeda gitu, karena kalau di Blibli sendiri kita lumayan lebih ini sih, pekerjaan role-nya lebih spesifik ya, jadi UX designer aja, tapi ada collab lagi sama UI designer gitu. Nah, pertanyaan lagi ke teman-teman. Teman-teman udah malam, masih seger kan? Coba deh jawab di kolom komen pengalaman UX teman-teman di sana tuh, kalau yang teman-teman masih mahasiswa belum lulus gitu, mungkin bisa jawab 1, yang 0 sampai 2 tahun bisa jawab 2, 2 tahun lebih bisa jawab 3. Wah, banyakan 1 sama 2 ya. Oke, teman-teman. Ada 3 juga. Nah, jadi ini kira-kira proses end-to-end yang biasa kita pakai kalau misalnya di Blibli. Dan di proses ini tuh kita kerjanya nggak sendirian gitu. Ini adalah ilustrasi yang temanku Oji sama Dinda bikin pas di webinar mereka, terus aku pinjem buat diilustrasi di sini. Jadi istilahnya kita tuh sebagai si imposter ini lagi alien-aliennya lagi pingin cari si imposternya, yaitu user problem. Dan kita kerjanya tuh nggak sendirian. Kita sebagai UX designer, kita ditemenin sama UX crewmate kita, yaitu ada researcher, UI designer, writer, engineer gitu. Jadi kita in a team bersama juga dengan crewmate lain, yaitu ada product manager, stakeholders, developers. Dan walaupun kita berbeda-beda role ini yang dilakukan, tapi kita tuh punya goal, misi yang sama gitu. Kita ingin memberantas user problem ini. Dan jadi di proses end-to-end ini beda-beda nih lokasinya kita bekerja. Jadi pertama-tama di bagian strategi mungkin lebih product manager sama stakeholders dulu. Terus, nah kita baru masuk di sini nih pas bagian research, interview, observation, survei, analisis, bahas skenario, sintesis, terus bagian desain. Terus habis itu kita handover ke developernya, terus habis itu bisa evaluate lagi bareng-bareng, launching gitu. Jadi mungkin yang aku dulu kira UX designer tuh mengerjakan semuanya sendirian dan bisa bikin kayak langsung website cantik gitu. Padahal ternyata banyak banget kerjasama yang harus dilakukan dan different point gitu. Jadi harus punya strong collaboration skills. Nah, output yang dihasilkan kita sebagai UX designer itu bisa flow diagram. Jadi case-case-nya apa aja, kita cater, terus wireframe buat bahas tadi pas lagi bagian awal-awal strategi sama product manager, terus jadi wireflow. Nah, nanti ini kalau di Blibli biasa ini udah di-collab sih sama UI designer, nanti baru di handover ke developernya. Gitu. Dan yang tadi aku sempat mention kan, karena banyak orang yang harus kita kerjasama bareng, mau nggak mau tuh jadi banyak diskusi gitu. Dan ini yang aku rasakan banget pas lagi mulai kerja WFH online gitu. Diskusinya kok makin lama, kadang jadi makin sulit ya. Nih, ini ada salah satu komik lagi yang kita tuh bilang kadang kayak, oh iya mau bikin project kayak gini gitu. Tapi ternyata masing-masing itu punya persepsi yang berbeda. Jadi ketika kita coba nulis gitu, loh kok beda, ini si kotak, si bulat, si segitiga gitu. Terus kita setelah brainstorm bareng, ada diskusi, baru kita akhirnya, oh oke, ternyata kita udah align nih kayak gitu. Nah ini tuh salah satu yang aku nggak expect awal-awal mau kerja jadi UX designer adalah karena aku, walaupun aku tadi bilang ya, aku people person, tapi aku nggak suka jadi orang yang men-lead discussion gitu. Aku lebih suka dengerin aja gitu. Kalau misalnya orang ngomong. Nah, tapi unfortunately banyak banget instances yang aku mau nggak mau harus bantu facilitate discussion-nya, jadi bantu mengarahkan gitu. Dan jadi ada beberapa tips dari aku, dan ini mungkin juga ini ya,
mau demystify the myth kayak diskusinya tuh harus kayak dalam bentuk workshop gitu, kayak desain sprint kayak harus 3 jam bahas itu doang. Nggak juga, bisa kadang cuma telepon sama beberapa stakeholders terus ngomongin project-nya gitu. Itu juga termasuk diskusi gitu, dan kita harus jadi salah satu yang bisa ngedrive diskusinya karena kita adalah advocate buat user gitu. Usernya kan nggak ikutan di meeting itu gitu, yang pakai produk kita, website, aplikasi itu mereka nggak di situ kan, dan kita harus ngomong on behalf of mereka. Dan kadang stakeholders mereka kan punya kepentingan masing-masing gitu ya. Jadi kita harus ingetin terus, ini tuh yang pakai nanti bukan kita loh, yang pakai tuh usernya gitu. Jadi kita harus bantu facilitate discussion-nya. Dan ini akhirnya membantu aku untuk bisa facilitate discussion-nya better, yaitu bisa punya clear agenda. Jadi biasa sebelum meetingnya aku bakal ngomong, ini yang kita mau ngomongin. Jadi pas lagi diskusi, apalagi lewat telepon gitu, nggak lari ke kiri ke kanan gitu. Akhirnya lupa, tadi mau solve apa ya. Terus belum lagi tadi yang aku bilang, kadang tuh kalau orang hilang. Orang tuh kalau misalnya pas ngomong tuh mereka udah punya persepsi masing-masing kan. Jadi kita tuh harus bantu buat meng-align dan make sure we are all in the same page gitu. Salah satu caranya adalah give individual thinking time. Jadi ini kalau misalnya pas lagi meetingnya waktu terbatas, aku biasa kasih bahannya gitu yang harus dibaca sebelum misalnya desainnya gitu, aku udah bikin wireframe, wireflow-nya, aku kirim dulu nih linknya, Figma-nya gitu. Ini buat diskusi kita ntar ya gitu. Kalau misalnya mereka mau komen dulu atau baca-baca dulu boleh gitu. Atau enggak kalau misalnya bentuknya workshop, aku kasih waktu 5 menit buat tulisin dulu nih apa yang mereka kepikiran gitu. Jadi pas kita diskusi udah lebih enak, saling ngerti satu sama lain gitu kan. Dan juga harus ditulis gitu dalam pas diskusinya atau enggak pas setelahnya gitu. Jadi biasa setelah meeting aku bakal recapin nih tadi decision yang udah dibuat apa aja, terus next step harus apa aja gitu. Karena kan biasa dalam satu meeting nggak semuanya langsung selesai ya. Bisa juga ini nanti harus kita do our own time dulu, bikin desainnya di-update dulu, nanti baru balikin lagi diskusi lagi gitu kan. Itu. Dan ups, gambarnya hilang. Tapi kayak oke. Nah, yang membuatku terbantu kalau misalnya pas lagi diskusi itu, selain memang pakai Figma, bisa ada online whiteboard gitu. Jadi bisa ini dari Miro. Jadi kayak pas lagi orang-orang nulis bisa langsung online terlihat mereka lagi nulis apa, dan juga banyak template yang bisa dipakai untuk fasilitas diskusinya. Atau nggak karena si Miro atau Figjam itu berbayar, bisa juga pakai Google Slides atau Canva gitu. Yang penting kita bikinin dulu template-nya dan orang-orang bisa saling update dan tulis gitu. Jadi yang tadi untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi yang pas orang-orang ternyata berpikirnya berbeda gitu. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi teman-teman tadi udah tahu kayak kenapa tuh kita harus tahu kenapa kita mau jadi UX designer. Terus juga bagaimana kita bisa masuk ke dunia UX-nya, yaitu tahu kita punya third door portfolio, tapi portfolionya harus dimaximize dengan feedback user. Dan juga apa yang di-expect sebagai UX designer gitu. Jadi nggak cuman advocating for user, improving users experience, tapi we will be in a lot of discussion sama collaborating sama role-role lain gitu. Nah, ini pesan sponsor dari Blibli Design. Jadi we are hiring. Kalau misalnya teman-teman ada yang interest, tapi jangan lupa bikin portfolionya dulu tadi. Terus teman-teman bisa go to careers@blibli.com dan coba cek. Jadi UX design itu under product management team. Gitu. Nah, bonus lagi. Jadi aku kemarin tuh udah sempat meeting sama teman-teman UX designerku yang fellow di UX designer di Blibli. Jadi kita ada sekitar tim UX timnya tuh ada 50 orang ya.
dan UX designer-nya ada sekitar 20 orang gitu. Jadi aku nanyain, teman-teman, aku mau ada webinar nih, coba dong kasih tips tentang UX design yang bakal kamu kasih ke diri kamu dulu sendiri pas baru mau mulai gitu. Jadi teman-temanku tulisin nih tips buat teman-teman. Jadi kredit buat teman-temanku UX designers. Nah, aku bantu kategoriin, istilah aku affinity mappingin. Dan jadi yang top pertama itu adalah dibilang persistence, jangan menyerah guys. Gitu. Di ini nih quotes bagus, kegagalan yang pernah dialami dalam ngedesain dan gimana cara bangkit. Gitu. Terus ada juga self awareness. Tadi makanya aku juga sempat masukin jadi salah satu poinnya. Kayak ngerti dulu nih, kita tuh punya style of learning gimana, kita harus cari tahu knowledge-nya, punya mentor, dan tadi juga mentor disebut gitu. Terus mulai dulu aja. Terus juga kita harus punya critical thinking, ini yang paling penting juga sih. Pas lagi kolaborasi tadi, discussion, pasti itu kita yang kayak pingin banget, cuman ya udahlah, yang penting ketemu solusinya gitu. Padahal kita harus strive for the best gitu, jangan cuma settle for kayak ya yang penting jadi gitu, tapi harus benar-benar ngerti apakah ini udah yang terbaik buat usernya. Dan communication gitu, makanya kan tadi banyak facilitated discussion ya, emang komunikasi tuh penting banget gitu. Nah, udah slide terakhir. Thank you banget teman-teman buat waktunya malam-malam hari ini. Aku semangat banget juga nih, di sini ada rame banget teman-teman yang pingin mulai gitu akhirnya buat UX design career journey-nya. All the best buat teman-teman. Feel free buat stay connected sama aku di LinkedIn. Ini ada LinkedIn aku, bisa dicari Josmi Suci. Bisa juga lihat dari Instagram Blibli Design atau UX by Josi. Aku dan kita di Blibli Design itu juga punya Blibli product blog gitu. Jadi ada beberapa case study juga, teman-teman bisa lihat buat reference. Oke. Nah, mungkin sebelum Kak Josi mungkin mau leave, ada pekerjaan lain atau ada kegiatan lain, boleh nggak sih kasih final words untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam ini, Kak Josi? Iya, oke. Semangat ya buat teman-teman yang pingin jadi UX designer. Kayak emang pasti journey-nya itu lumayan panjang, nggak mudah, tapi selama teman-teman tadi punya strong why, personal why, kayak kenapa, pasti teman-teman bisa maju step by step untuk filling the gap, sampai akhirnya bisa punya that killer taste, dan bisa fulfill the purpose-nya, misalnya pingin bantu orang tadi kayak aku, pingin improve experience orang sekitar, quality gitu. Jadi semangat terus teman-teman. Iya. Sampai jumpa di acara berikutnya mungkin. Hai sahabat Dewap, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman,